Ada seorang gadis muda bernama Chiaki. Dia bermain di kamarnya ketika ia mendengar ibunya memanggilnya dari dapur. Dia berlari di lantai bawah. "Chiaki, datang ke sini, aku punya sesuatu untuk ditanyakan," kata ibunya. "Apa itu?" tanya Chiaki. "Apakah kau tahu siapa yang memakan kue yang dimaksudkan untuk para tamu?" Tidak, aku tidak tahu," jawab Chiaki. "Apakah kau yang memakan kuenya?" tanya ibunya. "Tidak, Mama, aku tidak memakan kue itu," jawab gadis kecil itu. Chiaki meremas-remas tangannya dengan gugup. "Chiaki, aku tahu ketika kau berbohong," kata ibunya. "Seorang pencuri selalu berbohong, dan polisi selalu menangkap pencuri, dan pencuri selalu dihukum. Apakah kau tahu apa yang kukatakan, Chiaki?" Chiaki tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. Dia mulai menangis. "Mama, aku minta maaf." Ia memohon, "Aku yang memakan kuenya, maafkan aku." Sudah, berhenti menangis," kata ibunya sambil memegang tangannya. "Aku marah karena kau berbohong padaku. Sekarang kau sudah mengatakan yang sebenarnya. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak suka pembohong. Jangan pernah berbohong padaku lagi." Oke, kata Chiaki. "Sekarang keringkan air matamu," kata ibunya. "Kita akan pergi ke toko dan membeli lebih banyak kue." "Oke, Mama," kata Chiaki. Ibu Chiaki punya bayi. Ketika dia pulang dari rumah sakit, Chiaki senang. "Ini adalah Nana," kata ibunya. "Kau kakaknya, kau harus memperlakukannya dengan cinta dan kasih sayang." "Baiklah, Mama," kata Chiaki. Tapi setelah bayi itu tiba, ibunya tampaknya tidak punya waktu untuknya. Bayi itu menangis sepanjang hari dan sepanjang malam. Chiaki tidak tahan mendengarnya berteriak dan menangis. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Dia bahkan tidak bisa berpikir. Akhirnya, ia sudah tidak tahan. "Mama, aku muak dan bosan mendengarnya menangis," teriaknya. "Aku tidak bisa belajar dengan semua ini. Bisakah kau membungkamnya? Kau harus lebih mengerti," kata ibunya. "Nana hanya seorang bayi, kau kakaknya. Tapi kau selalu bersama dengan Nana," teriak Chiaki. "Kau tidak pernah punya waktu untukku lagi. Aku ingin menghabiskan waktu denganmu juga. Mama, aku ingin pergi ke toko denganmu, ke taman denganmu, berpelukan denganmu. Kau cukup tua untuk pergi ke semua tempat-tempat itu sendiri," kata ibunya. "Jadi tutup mulutmu dan berhenti bersikap egois. Aku benci kau." Chiaki berteriak sambil menangis. Dia berlari ke atas, membanting pintu dan mengunci diri di kamarnya. Malam itu, ia menolak untuk turun untuk makan malam. Sebaliknya, ia tinggal di kamarnya dan merenung tentang Nana. Malam itu Chiaki memiliki mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berjalan melalui rumah dalam kegelapan. Dia pergi ke kamar ibunya dan berjalan menuju tempat tidur bayinya. Kemudian, ia mengambil adiknya dan membawanya turun. Dalam mimpi itu, Chiaki membuka pintu belakang dan membawa Nana ke kebun. Di sana, dengan cahaya bulan, dia mengambil sebuah sekop dari gudang, menggali lubang kecil di rumput basah dan mengubur adiknya hidup-hidup. Ketika ia terbangun di pagi hari, Chiaki gemetar dan keringat membasahi tubuhnya. Dia merasa sakit perut. Mimpi buruk itu tampak begitu nyata. Dia merasa ngeri. "Ibu benar," pikirnya. "Nana hanya seorang bayi. Aku kakaknya. Aku perlu belajar untuk hal-hal seperti ini. Aku akan meminta ibu untuk memaafkanku." Saat itu, ibunya membuka pintu kamarnya. Air mata mengalir di wajahnya. "Chiaki, apakah kau tahu di mana Nana?" tanyanya. "Ketika aku bangun pagi ini, dia tidak ada di tempat tidurnya. Apakah kau tahu sesuatu?" Gadis kecil itu menggeleng. "Apakah kau yakin?" ibunya menuntut. "Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah kau bersumpah?" Chiaki menelan ludah. "Ya, aku bersumpah," katanya lemah. "Ya sudah, baiklah," kata ibunya. "Bantu aku menemukannya." Mereka menggeledah rumah dari atas ke bawah, tapi mereka tidak bisa menemukan Nana. Mereka berlari naik dan turun jalan mencari bayi itu, tapi dia tidak terlihat. Akhirnya, ibunya jatuh berlutut dan mulai menangis tak terkendali. Kemana Nana pergi? Ia meratap. Di mana dia? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan. Bagaimana dia bisa menghilang seperti ini? Chiaki meremas-remas tangannya dengan gugup. "Chiaki, kau tahu sesuatu?" ibunya menjerit. "Chiaki, kau tahu apa yang terjadi pada Nana?" "Bukan, tidak," kata Chiaki. "Aku tidak tahu apa-apa." "Chiaki, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak berbohong padaku lagi," ibunya menjerit. "Aku tidak berbohong," gumam Chiaki. "Aku tahu ketika kau berbohong," teriak ibunya. "Beritahu aku, di mana dia? Di mana
Nana, Chiaki tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. Dia memandang keluar jendela dan menunjuk gundukan kecil tanah di kebun. Tidak, teriak ibunya. Ya Tuhan, tidak mungkin, ini tidak benar. Mama, isak gadis kecil. Dia mencoba untuk meraih tangan ibunya. Jangan sentuh aku, ibunya menjerit. Kau membunuh Nana. Bukan, kau membunuhnya karena cemburu. Aku tidak bermaksud begitu. Mama, teriak Chiaki. Aku tidak bermaksud seperti itu. Ibunya sudah mencapai batas kemarahannya. Dia mencekik leher putrinya. Dia mencekik dan mencekiknya sampai Chiaki tidak bisa bernafas lagi. Beberapa saat kemudian, Chiaki sudah terbaring mati di lantai. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ibu itu berdiri dan menjawabnya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat tetangganya berdiri di luar. Dia menggendong Nana dalam pelukannya. Kami menemukannya merangkak di luar. Katanya, dia pasti keluar dari tempat tidurnya pada malam hari. Beruntung kami menemukannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi.